Kita sering melihat berita sebagai rangkaian peristiwa yang terpisah. Pertemuan diplomatik, kesepakatan senjata, pergeseran aliansi. Tapi bagaimana jika semua itu adalah bagian dari pola yang jauh lebih besar? Sebuah pola yang sudah ditetapkan sejak ribuan tahun yang lalu? Apa yang baru saja terjadi antara Donald Trump dan putra mahkota Arab Saudi bukan sekadar politik. Ini adalah sebuah sinyal, sebuah potongan puzzle profetik yang sedang jatuh ke tempatnya. Dan malam ini kita akan melihat bagaimana keping-keping itu tersusun, bukan dengan ketakutan, tetapi dengan pencerahan. Mari kita mulai. Bayangkan sebuah perjanjian perdamaian, bukan perjanjian biasa, tetapi satu yang melibatkan banyak bangsa, mengubah permusuhan berabad-abad menjadi hubungan baru. Inilah yang kita saksikan dengan perjanjian Abraham sejak 2020. Beberapa negara Arab mulai membuka hubungan dengan Israel, sebuah langkah bersejarah. Tapi ada satu negara kunci yang selalu menjadi pertanyaan besar, Arab Saudi. Pemimpin dunia Sunni, penjaga kota suci Mekah dan Madinah. Jika mereka bergabung, seluruh peta Timur Tengah berubah. Dan inilah yang membuat pertemuan Trump dan Mohammed bin Salman pada November 2025 begitu menarik. Pembicaraan tentang penjualan jet tempur canggih F-35 bukan hanya soal kekuatan militer, itu adalah simbol, sebuah tanda kepercayaan dan integrasi yang mendalam. Ini adalah langkah strategis yang secara halus memosisikan Arab Saudi lebih dekat dari sebelumnya. Untuk suatu hari nanti, mungkin berjabat tangan dengan Israel dalam normalisasi penuh. Mengapa ini penting bagi kita yang memperhatikan nubuatan? Karena ribuan tahun lalu, seorang nabi bernama Daniel menulis tentang penguasa yang akan datang, yang akan menguatkan perjanjian dengan banyak orang selama satu masa. Daniel 9:27. Satu masa itu ditafsirkan sebagai 7 tahun terakhir sebelum periode penghakiman. Dan perjanjian dengan banyak orang itu terdengar sangat mirip dengan kerangka kerja yang sedang dibangun sekarang. Sebuah perjanjian multilateral yang membawa perdamaian. Perjanjian Abraham mungkin bukan perjanjian akhir itu sendiri, tapi itu seperti cetak biru, fondasi yang sudah dibangun. Dan ketika seseorang nanti muncul, seorang pemimpin yang karismatik dan penuh solusi, dan menguatkan, menjamin perjanjian semacam ini untuk 7 tahun, maka mungkin saja jam profetik itu mulai berdetak. Kita belum sampai di sana, tapi kita sedang menyaksikan panggungnya dipersiapkan. Setiap langkah diplomatik, setiap aliansi baru adalah bagian dari persiapan itu. Dari gagasan tentang persiapan panggung menuju para pemain lain yang juga sedang mengambil posisi di panggung yang sama. Jadi jika ada perjanjian yang membawa perdamaian sementara di satu sisi, nubuatan Alkitab juga dengan sangat rinci menggambarkan sisi lain dari koin itu. Sebuah konflik besar yang akan datang. Dan yang mencengangkan, peta untuk konflik ini sepertinya sedang digambar ulang di hadapan kita hari ini. Nabi Yehezkiel sekitar 200 tahun yang lalu menulis tentang sebuah invasi besar-besaran terhadap Israel di hari-hari kemudian. Yehezkiel 38:9. Ia bahkan menyebut nama-nama bangsa yang akan terlibat dalam koalisi penyerang itu. Dan inilah bagian yang membuat bulu kudu merinding. Identitas bangsa-bangsa itu dalam peta modern cocok dengan sempurna. Yehezkiel menyebut Gog dari tanah Magog sebagai pemimpin, yang umumnya ditafsirkan sebagai Rusia dan wilayah pengaruhnya. Lalu ada Persia, itulah Iran modern, tanpa keraguan. Ethiopia dan Libya mewakili bangsa-bangsa Afrika Utara. Gomer dan Togarma sering dikaitkan dengan Turki dan sekitarnya. Sekarang lihatlah berita utama kita. Apakah Rusia dan Iran membangun aliansi militer dan ekonomi yang sangat erat? Ya. Apakah Turki, meski bagian dari NATO, sering bersikap ambivalen dan membeli senjata dari Rusia? Ya. Apakah negara-negara di Afrika Utara penuh dengan ketidakstabilan? Ya. Mereka sedang membentuk blok yang persis seperti yang Yehezkiel katakan. Dan ada satu detail kecil yang sering terlewatkan. Yehezkiel juga menyebutkan sekelompok bangsa yang tidak ikut menyerang, tetapi hanya memprotes dari pinggir lapangan. Mereka adalah Seba dan Dedan yang dipercaya mewakili negara-negara Jazirah Arab dengan Arab Saudi sebagai pemimpin alamiahnya.
Mereka bukanlah bagian dari serangan, mereka hanya bertanya, apakah kamu datang untuk mengambil rampasan perang? Yehezkiel 38:15. Bayangkan itu. Arab Saudi, yang sedang dipersiapkan melalui penjualan F-35 dan diplomasi, menjadi kekuatan regional yang kuat namun netral. Tepat seperti posisi yang digambarkan untuk Seba dan Dedan. Semua potongan ini bukan hanya cocok, mereka saling mengunci. Ini bukan tentang meramalkan perang tertentu besok pagi. Ini tentang mengenali sebuah pola. Nabi Yehezkiel seolah-olah diberikan kunci untuk memahami bagaimana kecenderungan geopolitik bangsa-bangsa ini akan memuncak di akhir zaman. Dan yang kita saksikan sekarang adalah kecenderungan-kecenderungan itu mengkristal menjadi aliansi-aliansi yang nyata. Panggung tidak hanya dipersiapkan untuk sebuah perjanjian, tetapi juga untuk reaksi terhadapnya. Dari gambaran aliansi-aliansi militer yang mengerikan, menuju suasana hati dunia yang justru mungkin merasa paling aman dan damai sebelum segala sesuatunya berubah. Ini mungkin adalah paradoks terbesar dari semuanya. Di tengah persiapan militer dan pergeseran aliansi yang kita bicarakan, ada sebuah suasana yang justru akan melanda dunia. Bukan suasana siaga atau kecemasan, melainkan perasaan damai dan aman yang palsu. Rasul Paulus dalam suratnya yang terkenal memberikan sebuah peringatan yang sangat spesifik dan berulang kali diabaikan. Dia berkata bahwa hari Tuhan, periode penghakiman, akan datang seperti pencuri di malam hari. Kapan tepatnya? Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman. 1 Tesalonika 5:3. Saat itulah, katanya, kebinasaan yang tiba-tiba akan datang, bukan ketika perang berkecamuk, bukan ketika ketakutan merajalela, tetapi justru ketika para pemimpin dunia, media, dan masyarakat sedang bersorak-sorai tentang keberhasilan diplomasi, tentang perdamaian akhir yang telah diraih, tentang stabilitas global. Saat pita pengguntingan di depan perjanjian perdamaian baru saja dipotong, dan pidato-pidato optimis masih bergema di udara, itulah saat yang paling berbahaya secara profetik. Lihatlah narasi yang menyertai perjanjian Abraham. Bukankah itu digambarkan sebagai perdamaian bersejarah? Bukankah langkah Arab Saudi disebut sebagai pintu menuju stabilitas kawasan? Inilah suara damai dan aman itu. Dan ini adalah sebuah pola yang terus berulang dalam sejarah manusia. Sebelum Perang Dunia Timur, banyak intelektual yakin perang besar sudah tidak mungkin lagi karena perdagangan global. Kekaisaran Romawi percaya pada Pax Romana, perdamaian Romawi yang abadi. Setiap puncak peradaban merasa telah menemukan resep perdamaian terakhir, dan setiap kali kehancuran datang mengikuti puncak kepercayaan diri itu. Ini adalah jebakan psikologis kolektif. Sebuah ilusi bahwa kita akhirnya lebih pintar dari konflik, bahwa kita telah menaklukkan kecenderungan gelap sejarah. Paulus memperingatkan kita untuk tidak tertidur oleh lagu pengantar tidur ini. Karena kedamaian sejati yang berasal dari Tuhan berbeda sekali dengan ketenangan semu yang dihasilkan oleh perjanjian manusia. Jadi, sementara kita menyaksikan gerak-gerik diplomatik yang tampaknya membawa perdamaian, kita juga harus mendengarkan lebih saksama nada dari pemberitaannya. Apakah itu nada kesombongan manusia yang berpikir telah menyelesaikan segala sesuatu? Atau nada kerendahan hati yang menyadari kompleksitas yang masih ada? Peringatan Paulus mengajarkan kita untuk waspada, terutama ketika segala sesuatu tampak terlalu baik untuk menjadi kenyataan. Peringatan tentang kedamaian palsu ini secara alami mengarah pada pertanyaan, jika ini adalah jebakan, maka siapa atau apa yang berada di balik ilusi besar ini? Siapa yang mungkin muncul sebagai penjamin perdamaian semu itu? Lalu, dari suasana damai yang menipu itu, siapakah yang akan muncul? Jika dunia begitu rindu mendengar janji perdamaian dan keamanan, maka pasti akan ada seseorang yang datang membawa janji itu. Inilah salah satu pola terdalam dalam jiwa manusia dan sejarah. Munculnya sang penyelamat palsu. Kita bukan sedang menyebut nama atau menuduh siapa-siapa yang hidup hari ini. Ini lebih dalam dari itu. Ini tentang sebuah arketip, sebuah pola karakter yang muncul berulang kali dalam sejarah, dalam mitologi dan dalam nubuatan.
Seorang pemimpin yang karismatik, penuh solusi, yang tampaknya mampu menyelesaikan masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh generasi sebelumnya. Dia menjanjikan perdamaian, kemakmuran, dan persatuan. Dan dunia yang lelah dengan konflik akan menyambutnya dengan sorak-sorai. Dalam nubuatan Alkitab, figur ini dikenal sebagai antikristus. Tapi mari kita lihat polanya, bukan sekadar gelarnya. Daniel menggambarkannya sebagai sosok yang menguatkan perjanjian, Daniel 9:27. Bayangkan, setelah bertahun-tahun perundingan yang mandek, seseorang muncul dan berhasil mengamankan perjanjian perdamaian yang menyeluruh di Timur Tengah. Mungkin dengan menyelesaikan isu Palestina secara definitif. Mungkin dengan membawa Arab Saudi sepenuhnya ke dalam lingkaran normalisasi. Dunia akan memujanya sebagai seorang jenius, seorang pencipta perdamaian. Inilah saat di mana panggung yang telah dipersiapkan dengan perjanjian Abraham, dengan aliansi-aliansi baru, menemukan pemeran utamanya. Sosok inilah yang nanti akan menguatkan perjanjian yang sudah ada menjadi sebuah fakta yang mengikat untuk masa 7 tahun. Saat itulah, dengan sangat halus ilusi damai itu terkunci secara resmi. Pertemuan Trump dan putra mahkota Mohammed bin Salman adalah bagian dari persiapan panggung itu. Ini adalah gerakan dari para pemeran pendukung yang menyetel panggung, mengatur properti, dan mengatur pencahayaan untuk suatu hari nanti. Ketika sang pemeran utama naik panggung dan menyampaikan monolog perdamaiannya yang memukau. Mereka mungkin tidak sedang memikirkan nubuatan, tetapi mereka secara tidak sadar sedang memainkan peran mereka dalam pola yang jauh lebih besar. Ini mengajarkan kita satu pelajaran penting. Hati-hatilah dengan para penyelamat yang tampaknya sempurna. Sejarah penuh dengan tokoh yang menjanjikan surga, tetapi justru membawa neraka. Nubuatan memperingatkan kita bahwa puncak dari pola ini akan bersifat global. Bukan tentang politik biasa, tapi tentang sebuah penipuan spiritual yang akan menjerat banyak orang. Saat kita melihat potongan-potongan diplomasi yang terlihat begitu menjanjikan, kita juga harus mengingatkan diri, damai sejati tidak pernah datang dari tanda tangan di atas kertas saja. Mendengar semua ini mungkin terasa seperti menatap sebuah peta takdir yang sudah ditentukan, sebuah skenario akhir yang tidak bisa kita ubah. Tapi disinilah kita harus melakukan pembalikan perspektif yang paling penting. Nubuatan-nubuatan ini bukan diberikan untuk membuat kita pasif, takut, atau sekadar jadi penonton yang spekulatif. Sebaliknya, ini adalah panggilan untuk sadar, panggilan untuk terbangun. Bayangkan Anda sedang menonton sebuah drama yang sangat panjang, dan tiba-tiba Anda menyadari Anda sudah hafal seluruh alur ceritanya. Apakah itu membuat Anda tidak berdaya? Tidak, justru itu memberdayakan Anda. Anda bisa memahami arti dari setiap adegan. Anda tidak akan tertipu oleh plot twist yang palsu, dan Anda bisa mempersiapkan hati untuk klimaks yang akan datang. Inilah yang dimaksud dengan mengerti tanda-tanda zaman. Ini bukan soal menghitung tanggal, tapi soal menjadi matang secara rohani dan mental. Saat dunia mungkin bergembira dengan kedamaian semu, kita diajak untuk berakar pada kedamaian yang sejati yang berasal dari dalam. Saat dunia mungkin akan menyembah sang penyelamat palsu, kita diajak untuk mengasah kemampuan membedakan suara kebenaran. Prosesnya sering digambarkan seperti proses dalam alkimia kuno, nigredo, kegelapan, albedo, penerangan, rubedo, penyempurnaan. Sebelum sesuatu yang baru dan murni lahir, harus ada fase dekonstruksi, peleburan, dan pemurnian. Kekacauan yang dinubuatkan itu bisa dilihat sebagai nigredo global, fase kegelapan yang diperlukan, di mana segala sesuatu yang rapuh dan palsu diuji dan dilebur. Tujuannya bukan kehancuran semata, melainkan transformasi. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Kerja kita adalah kerja internal, memurnikan karakter, mengintegrasikan bayangan diri kita, belajar berpusat pada kebenaran yang teguh di tengah badai opini. Dengan kata lain, kita mempersiapkan bahtera batiniah yang akan bisa mengarungi air bah yang akan datang. Nubuatan mengatakan akan ada sebuah sisa orang-orang yang tidak tertipu, yang bertahan. Mereka ini bukan ditentukan oleh label agama mereka, tapi oleh keadaan kesadaran dan kesiapan batin mereka. Kita sedang menyaksikan panggung dunia diatur.
Tapi pertanyaan terpenting justru terjadi di panggung hati kita sendiri. Apakah kita akan tertidur oleh buayan ilusi, atau apakah kita akan menggunakan waktu yang ada untuk terjaga, tumbuh, dan menjadi manusia yang utuh? Pengetahuan tentang nubuatan ini tidak berguna jika hanya jadi teori. Ia baru bermakna jika mentransformasi cara kita hidup sekarang. Kita telah menyusuri jejak ini. Dari perjanjian damai yang dibangun, aliansi-aliansi lama yang bangkit kembali, ilusi keamanan yang memabukkan, hingga pola sang penyelamat palsu yang selalu menggoda. Semua potongan itu bukan lagi ramalan samar. Itu adalah berita utama yang sedang ditulis ulang dengan tinta realitas. Sebuah konvergensi yang begitu tepat, sehingga kebetulan bukan lagi penjelasan yang memadai. Ini membawa kita pada inti dari semuanya. Dunia mungkin sedang menyanyikan lagu pengantar tidur tentang damai dan aman, tetapi di balik melodi itu, detak jam profetik terdakin semakin keras. Setiap pertemuan diplomatik, setiap penandatanganan perjanjian, seperti jarum jam yang bergerak menuju suatu waktu yang telah ditetapkan. Lalu di manakah posisi kita dalam semua ini? Kita berada di titik yang istimewa dan bertanggung jawab, titik pilihan. Pengetahuan ini hadir bukan untuk kita tumpuk menjadi rasa cemas atau kita mainkan seperti teka-teki intelektual. Ia hadir sebagai sebuah undangan untuk membuka mata dengan cara yang berbeda. Lihatlah lagi peristiwa-peristiwa itu, bukan hanya dengan mata seorang analis politik, tapi dengan mata seorang yang memahami bahwa sejarah memiliki alur, pola, dan makna yang lebih dalam. Apa yang terjadi di luar, di panggung besar bangsa-bangsa, adalah cermin dari apa yang bisa dan harus terjadi di dalam diri kita. Sebagaimana dunia perlu melalui proses pemurnian untuk melahirkan sesuatu yang baru, begitu pula hati kita perlu melalui penyaringan, pelepasan, dan penjernihan. Oleh karena itu, pertanyaan terakhir bukanlah kapan semua ini akan terjadi. Pertanyaan yang mengubah hidup adalah siapakah saya akan menjadi saat semua ini terjadi? Apakah saya akan menjadi bagian dari kerumunan yang terkejut dan tertipu, atau menjadi bagian dari yang terjaga dan siap? Apakah kedamaian saya bergantung pada keadaan dunia, atau telah berakar pada sesuatu yang tak tergoyahkan? Apakah saya hanya mengamati pola-pola ini, atau membiarkan pola itu mengubah prioritas dan karakter saya? Apa yang dilakukan Trump ada dalam Alkitab. Apa yang dilakukan para pemimpin dunia lain juga akan menemukan ekonya dalam halaman-halaman nubuatan itu. Tapi ada satu kitab lain yang sedang ditulis. Sebuah kitab tentang kehidupan, pilihan, dan kesetiaan manusia. Dan nama Anda ada di dalamnya. Cerita besar zaman sedang mencapai klimaksnya. Anda ada di sini, pada saat ini, dengan pengetahuan ini. Bukan secara kebetulan. Ini adalah panggilan pribadi Anda. Panggilan untuk terjaga. Panggilan untuk berani melihat. Panggilan untuk memilih kesadaran di tengah tidur panjang dunia. Maka dengarkanlah, lihatlah, dan pilihlah. Karena yang memiliki telinga untuk mendengar, biarlah ia mendengar.